GB man, be strong in the Lord. Ya, selamat pagi om-om semua. Saya baru berumur 38, jadi saya mungkin anak di sini. Saya kira ya bersyukur saya diundang melalui dari Bro Hendrawan untuk bersaksi di sini. Saya singkat karena waktu cuma 8 menit. Saya dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya beragama Konghucu. Kehidupan saya itu, saya umur 3 bulan itu sudah papa mama pisah. Jadi saya ikut mama dibawa ke Jakarta dan saya dititipin sama popo saya. Mama saya pergi lagi, jadi sama-sama istilahnya menikah lagi. Jadi saya korban dari orang tua. Saya nggak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Dan saya umur 7 tahun dimasukin ke panti asuhan lagi. Jadi udah ditinggalin orang tua, dimasukin ke panti asuhan. Jadi kehidupan saya itu nggak benar ya. Saya kelas 4 SD sudah kenal namanya ganja. Jadi narkoba saya udah kenal dari SD. Dan saya berantem suka tawuran itu di SMP. Saya sudah mungkin ratusan orang saya bunuh. Ya, sampai saya dikeluarin dari panti asuhan. Dan saya dijemput oleh paman saya tinggal di Mangga Besar. Dari anak panti ke Mangga Besar. Siapa yang gak kenal Mangga Besar? Ya kan? Gudangnya segalanya. Jadi paman saya pergi saya disuruh tunggu di parkiran. Jadi saya dididik nggak benar juga. Otomatis kehidupan saya jadi nggak benar. Saya nggak pernah dapat kayak didikan jangan berantem, jangan merokok, jangan pakai narkoba, itu nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi saya bergaul di Mangga Besar dan saya akhirnya suka namanya, dulu saya suka ranmor. Saya suka ranmor, saya suka gebukin orang, saya suka ambil motor orang. Kalau dia ngelawan saya bacok. Jadi saya itu hidupnya dulu keras. Karena saya pikir saya nggak punya duit, saya mau dapat duit ya saya ranmor. Dan singkat cerita 2006 saya main narkoba. Saya terjerumus narkoba. Dan saya diizinkan untuk masuk penjara selama 4 tahun 6 bulan. Selama proses itu istri saya yang sekarang ini adalah dulu kekasih saya. Dia guru sekolah minggu dulu. Dia ngajak saya ke gereja, saya nggak mau. Saya ke wihara di Ancol, saya ajak dia. Saya pulangin subuh-subuh, tapi ke gereja saya nggak mau. Singkat cerita saya keluar 2010. Di situ saya bertobat di dalam penjara. Karena kalau saya bilang saya disentil sama Tuhan. Kenapa? Saya habis make, saya habis jualan, saya ke gereja. Habis make, jualan, saya ke gereja. Padahal saya agamanya Konghucu. Karena sebelahan, gereja sama wihara sebelahan. Jadi saya nggak tahu kenapa saya kayak dipanggil. Kalau dengar pujian, penyembahan orang Kristen itu saya mau masuk ke gereja. Dengar aja gitu. Nah di situ saya disentil, saya seperti stroke. Mati sebelah badan saya. Proses di situ saya didoain mau gak terima Tuhan Yesus. Saya berpikir saya masuk Muslim pernah. Saya putus dari cewek Muslim, saya masuk lagi Konghucu. Istilahnya murtad bagi saya biasa. Saya masuk Kristen, saya sembuh ya saya murtad lagi, saya mikir seperti itu. Tapi disitulah saya berjumpa dengan Tuhan. Waktu mereka doain saya mendengar suara yang begitu jelas sekali. Suara itu cuma bilang kalau kamu mau sembuh, kamu harus percaya. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus percaya. Di situ saya undang Tuhan sebagai juru selamat saya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sembuh, ajarin saya menjadi orang Kristen yang baik. Saya mau benar-benar menjadi orang baik. Proses di penjara, setelah saya sembuh 5 bulan, saya tidak minum obat sama sekali. Proses saya cuma bisa tiduran di tempat tidur, pup dibersihin temen, mandi dibersihin, dilapin. Kita tuh berharap, aduh nih udah masuk penjara cacat lagi. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Saya percaya sama dia.
Saya bilang Tuhan orang Kristen tolong saya. Saya dulu percaya begitu dong Tuhan orang Kristen. Tapi setelah saya dididik, saya salah. Saya mengatakan Tuhan orang Kristen. Siapa Tuhan orang Kristen? Saya nggak sebut dia Tuhan Yesus. Tapi waktu saya sebut dia Tuhan Yesus, saya mendapat kesembuhan. Per 1 minggu, mujizat datang buat saya. 5 bulan saya sembuh total, saya tinggalkan semua narkoba, apapun itu, saya datang, saya berlutut di gereja. Ini waktu masih di dalam penjara ya. Saya bilang, Tuhan bantu saya menjadi orang Kristen yang baik. Tolong ajarin saya. Di situ saya belajar bagaimana saya nyapu gereja, saya pel gereja, saya sikat WC, saya ambil baju-baju pekerja, saya cuci pakai tangan, saya sikat pakai tangan saya. Karena saya ingin merontokkan bagaimana sok jagonya saya, sok kuatnya saya. Ikut Tuhan kita harus rontokkan semuanya. Sampai saya keluar 2010, istri saya yang sekarang ini cuman kasih saya motor. Jangan cari kerja, pelayanan aja. Pergi aja pelayanan, sehari gue kasih 100.000, 2010. Sehari dikasih 100.000, pergi aja pelayanan, gak usah cari kerja. Lu butuh apa minta sama gua. Bayangin seorang wanita yang saya hancurin hidupnya, yang saya rusak hidupnya, masih mau nunggu saya, masih mau bertahan hadapin saya. Makanya saya bilang, Tuhan Engkau baik. Walau dulu saya belum kenal Engkau, tapi Engkau sudah kirimkan seorang penolong yang luar biasa. Waktu saya terima Tuhan, saya ngerti semua bagaimana Tuhan tuntun hidup saya, Tuhan ingin panggil saya. Saya tahu itu semua. Sampai hari ini puji Tuhan, saya tetap di jalur Tuhan. Dulu saya nggak punya apa-apa, dulu orang mandang saya, oh ini mantan napi, nggak bisa apa-apa. Ini mantan napi, orang nggak guna. Saya nggak pernah respon mereka, saya cuma tunjukin dengan waktunya Tuhan. Saya berubah sifat saya, pola pikir saya berubah. Saya tetap melayani Tuhan. Sekarang saya punya usaha, bagi saya usaha ini bonus. Fokus saya adalah melayani Tuhan. Usaha itu istilah titipan dari Tuhan. Saya nggak bisa bayar dengan apapun kebaikan Tuhan yang telah sembuhkan saya dari cacat. Dengan apapun nggak bisa saya bayar. Makanya saya kalau ditugas kemanapun saya siap. Saya melayani Tuhan, saya siap. Puji Tuhan, saya sekarang tetap di jalur Tuhan, usaha diberkatin, pelayanan juga diberkati. Saya di FGB megang 3 chapter, sekarang saya VREP. Dan saya bersyukur di FGB ini saya banyak belajar lagi. Kerendahan diri kita harus, ya kan biasa ngurus chapter itu nggak gampang. Kita teleponin satu-satu, ayo bro datang, ya kan. Karena saya ini sebenarnya juga ditinggalin kotoran di chapter. Saya bergabung 2017, mereka tahu saya ini pelayanan, nggak mungkin lah seorang Abu Imara, nggak mungkin Abu yang dulu lagi. Jadi mereka emang mau tinggalin chapter. Ditinggalin ke saya ditunjuk jadi PC. Saya bilang, kok saya baru gabung ditunjuk jadi PC. Nggak apa-apa, nanti gue support. Tenang, gue support katanya. Minggu pertama rame, minggu kedua rame, minggu ketiga hilang semuanya. Saya sendiri dengan pembicara. Saya nggak pernah marah. Bagi saya ini pelayanan, ini ladangnya Tuhan. Saya lakukan setahun. Sendiri, berdua, bertiga, sendiri, berdua, bertiga. Jalanin aja. Restorannya saya pakai Royal Jet lagi. Yang setiap hari harus nombok 800, 700. Dulu pekerjaan saya sebelum saya diberkati Tuhan, saya nge-grab. Saya bilang, Tuhan, malam saya mau chapter. Tolong saya Tuhan, saya butuh 700-800 ribu untuk nombok Tuhan. Tuhan gak pernah gak kasih. Selalu kasih. Setahun saya nombok terus. Karena saya nggak berpikir, ya udah gue nombok entah juga Tuhan berkati. Enggak, saya nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena saya pikir ini ladangnya Tuhan. Kalau saya sudah tugaskan di sini, ya udah kita jalankan. Tapi lihat, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Saya menuai segalanya sekarang. Apa yang nggak saya punya, bukannya sombong, tapi ini semua berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan. Jadi mungkin om-om kalau punya anak belum chapter, kasih ke saya. Biar saya didik. Ya, itu aja mungkin. Kalau lama histori saya banyak. Nanti Pak Bapak nggak bisa. Ada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.